Udah Jadi biasa. pada dasarnya mereka secara nggak langsung tidak mendukung gitu ya. Nah iya, pertanyaan yang ke itu tadi selanjutnya, apakah mereka mendukungmu gitu? Ya sudah terjawab gitu kan. Enggak gitu, kita bertiga enggak gitu ya. Nah, Hmm. terus selanjutnya, bagaimana Buat kalian. kalian menghadapi respon mereka yang enggak ngedukung atau ngedukung? Nol ya. Hai guys, Halo semuanya. balik lagi sama kami berdua, masih kami ya. Nanti kita bisnis asli, bisa kata Mbak Operator. Agak kurang dengar ya suaranya. Coba berusaha untuk dengar dong. Bercanda, bercanda. Serius banget nih Bapak Hilmi malam ini ya. Gak bisa, gak bisa. Iya, nampak pawanya doang nih kata Bu Operator Pak Hilmi. Mungkin boleh agak diturunin kali. Ngomong bisa lebih jelas lagi kali. Tolong kepada Bapak Hilmi, Kameranya agak turun. Karena ini yang kami lihat cuma kepala tok gitu kayak kuyang. Pasti kalian mau ngeliat gue. Ngapain? Jadi malu. Jadi ini bisa di Boleh gini nggak sih? kecilin. Mute. Ini udah di mute. Oh, belum. Oke. Nah, jadi balik lagi sama kami. Masih di aku Baby Beauty. Di PKBI sebagai Ketua Forum Remaja PKBI Kepri. Aku sama siapa nih? Hilmi ya, yang jelas sudah pasti udah pada tahu. Boleh diperkenalkan lagi Demi, mana tahu ada yang baru nonton kan? Aku Hilmi Akbar Ibani sebagai anggota Forum Remaja PKBI Kepri. Oke. Hilmi. Dari dinosaurus. Mungkin boleh pindah tempat nih kalau misalnya masih ada dinosaurus gitu. Nah, pembahasan kali ini kita mau bahas apa nih, Hilmi? Boleh dijelasin dulu ke teman-teman. Jadi tuh aku pernah baca tentang inner child. Nah, jadi kita mau ngebahas tentang inner child ya, lebih tepatnya malam hari ini. Nah, inner child itu untuk teman-teman yang belum tahu, mau Hilmi atau aku nih yang jelasin? Baby dulu deh, dari segi baby itu apa tuh inner child? Inner child itu dari yang aku dapat nih, sebenarnya adalah sebuah konsep yang menggambarkan sifat dan sikap kekanak-kanakan yang mungkin dimiliki oleh setiap orang. Jadi emang setiap orang itu pasti ada nih, gitu kan. Nah, meski begitu, inner child yang terdapat di dalam masing-masing individu tidaklah sama. Pasti dong. Ini pastinya inner child terbentuk dari pengalaman Anda saat masih anak-anak gitu loh. Inner child bisa digambarkan sebagai bagian dari diri Anda yang tidak ikut tumbuh dewasa dan tetap menjadi anak-anak. Artinya, bagian ini terus menetap dan bersembunyi di dalam diri Anda. Bagian ini menggenggam erat setiap ingatan dan emosi yang pernah Anda alami saat masih kecil, baik yang indah maupun buruk. Gitu. Terus juga sayangnya hal ini kemudian juga menyerap sifat energi negatif, baik berupa perilaku maupun ucapan dari orang yang Anda anggap seharusnya dapat memberi rasa aman. Maka itu, inner child terluka akan mempengaruhi Anda sebagai orang dewasa dalam mengambil keputusan dan menjalani hubungan dengan orang lain. Kayak gitu. Kenapa Hilmi? Ada yang lucu ya? Gak ada mohon maaf. Nah, lanjut nih, apa lagi?
Oke, jadi intinya itu inner child itu yang mau kita bahas malam ini tuh. Jadi kita masih memiliki sifat-sifat yang terbentuk atau ada sejak masih kecil. Iya benar. Terus maksudnya tuh kepribadian kita yang masih bereaksi dan terasa seperti anak kecil atau sisi kekanak-kanakan dalam kita itu masih ada gitu. Sekalipun umurnya sudah beranjak dewasa gitu. Betul. Jadi ada positif dan negatifnya juga nih. Benar. Nah, apa Mi lanjut Mi? Sifat positifnya itu Biasa aja kan. ya kayak kepolosan, kreativitas dan kegembiraan. Ya kayak anak kecil lah pada intinya gitu. Tapi kalau sifat dari aspek negatifnya itu kayak kita tuh punya kebutuhan yang belum terpenuhi atau emosi itu masih apa ya nggak Terpendam stabil kali ya. dan terpendam. Ya. Inner child bisa terluka akibat kejadian traumatis gitu kan nih, atau karena hal-hal yang secara sadar maupun tidak sadar diajarkan pada kita baik oleh orang tua, guru atau orang dewasa lain. Jadi kayak ya orang dewasa saat kita masih kecil gitu ya, Mi. Nah, terus banyak juga kejadian-kejadian di masa kecil yang dapat melukai inner child kita tersebut. Apa aja tuh? Nah, apa Mi? Coba Mi. Yang aku tahu tuh pertama tuh kita itu dilarang untuk punya pendapat sendiri. Kita harus selalu ngikutin kata orang tua. Nah, itu kan yang banyak sih sampai saat ini terjadi juga ya. Yep. Terus kalau misalnya kita berusaha sesuatu atau berpendapat atau bertindak berbeda, kita sering mendapatkan hukuman. Bukan melakukan hal yang salah aja gitu. Melakukan hal yang berbeda dari orang tua, kita dapat hukuman. Terus kita dilarang bermain atau bersenang-senang. Terus juga kita dituntut untuk cepat bisa segalanya. Menjadi contoh dan kebanggaan orang tua. Betul. Terus kita tuh nggak boleh berekspresi berlebihan nih. Kayak dia nggak berisik, mengganggu, atau sebagainya lah gitu. Terus kita sering dikritik juga, dibandingkan, direndahkan, terus mengalami kekerasan fisik, verbal, ataupun bahkan sampai seksual gitu. Terus kita juga dibuat merasa bertanggung jawab atas kebahagiaannya si orang tua ini gitu. Terus babat habis gitu ya, Mi. Terus parahnya lagi kita dapat kasih sayang baik dalam kita jarang dapat kasih sayang dari baik dalam kata-kata maupun tindakan, pelukan, ciuman atau kehadiran. Betul. Pengalaman ini dapat masuk ke alam bawah sadar. Sekalipun orang tua kita mungkin tidak bermaksud jahat, dalam diri kita ada rasa pemberontakan, penyimpanan rasa sedih, marah, dan pahit. Jadi emang kayak, ya sekalipun orang tua nggak maksud untuk melukain kita atau ngejahatin kita, itu tuh kayak di diri kita tuh sebenarnya tuh ada rasa yang kayak gitu. Tuh, terus berarti orang tua belum tentu memahami ya? Iya benar. Dan banyak hal yang saat dewasa mungkin kita tidak pahami sebabnya. Ternyata bermula dari masa kecil gitu loh. Mungkin kayak bisa kita dewasa beberapa hal tuh nggak dapat kita ngerti karena emang itu tuh emang masalahnya di masa kecil gitu ya. Benar. Dimana kita masih dalam tahap belajar, belum tahu apa-apa dan belum bisa memilah mana yang perlu didengar atau tidak, ya kan? Semua itu menjadi luka hingga akhirnya terbawa hingga dewasa gitu. Terus juga ada nih tanda-tanda juga nih kalau inner child kita tuh terluka gitu loh. Apa Mi? Tanda-tanda kalau misalnya kita mungkin pernah teralami inner child gitu ya? Iya, ya kayak inner child kita terluka lah pokoknya. Oke, yang aku tahu tuh kita sering merasa ada yang salah dengan diri kita.
Terus kita ngerasa khawatir banget saat ingin melakukan sesuatu yang baru. Iya, terus ada juga kayak kita ngerasa kayak kalau kita tuh jadi people pleaser gitu loh, Mi. People pleaser tuh maksudnya gimana ya? Kalau yang nggak tahu nih, Kayak people pleaser tuh kayak jadi orang yang apa namanya? Ya, people pleaser tuh artinya kayak kita mempersilahkan orang lain gitu ya. Kita mengutamakan orang lain, dibanding diri kita kan. mengutamakan perasaan orang lain gitu sih. Terus juga kayak aku pemberontak gitu. Aku seperti punya kecenderungan untuk ribut dengan orang lain. Kayak jadi ya emang kita tuh lebih ya cenderung pengen ribut aja gitu, hidupnya anti damai gitu loh. Terus juga ada aku cenderung menimbun dan susah melepaskan sesuatu, kayak yang suka mendem emosinya tuh. Itu tuh Melepaskan sebenarnya sesuatu tuh kayak melepaskan emosi, amarah juga bisa gitu. apa lagi nih? Terus kita juga kadang merasa bersalah saat punya opini sendiri, punya pendapat sendiri, itu kayak ngerasa bener nggak ya gitu, ragu gitu berarti jadinya kan. Terus juga kita sering merasa tidak pantas, terus merasa harus jadi yang terbaik saat ada yang lebih baik dari kita tuh jadi ngerasa ayo kita gitu, jadi harus lebih baik, jadi kan jatuhnya insecure dan tidak nyaman kan. Terus apa lagi tuh? Terus aku tuh merasa jadi aku yang jahat dan hidupku yang palsu. Jadi kita tuh merasa kayak ya aku jahat gitu. Terus aku sering menjelekkan diriku sendiri, yang kayak selalu aku pesan ya jangan dong kalau bisa gitu kan, jangan deh. Terus juga aku merasa sangat tidak nyaman atau langsung ingin marah saat dikritik orang lain, jadi kayak anti kritik banget gitu anaknya jadinya kan. Aku perfeksionis berlebihan dan sulit bersantai, itu juga nggak bagus ya sebenarnya perfeksionis. Yep. Terus apa lagi? Berlebihan di situ, berlebihan. Iya benar. Iya, yang berlebihan kan emang nggak akan bagus kan. Apa lagi nih? Susah memulai atau bahkan menyelesaikan sesuatu hal, apalagi hal yang baru gitu. Terus juga ngerasa sulit mengekspresikan perasaan sedih dan marah kayak tadi, susah melepaskan sesuatu, merasakannya itu apa namanya, nggak bisa mengeluarkan emosi dari diri sendiri lah gitu intinya. Terus jarang marah, tapi kalau marah tuh langsung meledak dan nggak terkendali gitu. Terus kadang juga sengaja melakukan hal yang udah tahu nih ini nggak baik, ini buruk gitu. Tapi kalau gimana ya, mikirnya mungkin sebagai pelampiasan buat mengisi kosongan aja dalam diri sendiri gitu. Terus apalagi tuh? Lanjut aja dulu. Oh lanjut. Kadang juga ngerasa minder dan malu. Terus juga ngerasa kecanduan melihat pornografi atau punya kehidupan seksual yang tidak sehat. Ngerasa nggak percaya pada siapapun, termasuk diri kita sendiri. Terus susah juga untuk membuat keputusan, termasuk sesuatu yang sebenarnya keputusan itu tuh sederhana, tapi karena sedikit banyak hal di belakang dulu, jadinya sulit untuk mengambil keputusan. Terus sebisa mungkin berusaha untuk menghindari konflik apapun. Nggak apa-apa kalau aku sendiri itu dirugikan gitu. Lebih baik aku yang mengalah dan berkorban. Jadi nggak mau anaknya tuh nggak suka explore lebih jauh kali ya. Iya, jadi anaknya tuh mainnya aman aja gitu, di zona nyaman, aduh nyantai. Terus aku sering merasa bertanggung jawab atas kehidupan orang lain, meskipun sebenarnya masalah mereka tidak berhubungan langsung denganku. Jadi itu masuk juga ke people pleaser yang tadi. Iya betul. Aku takut pada orang lain dan sebisa mungkin menghindari interaksi, jadinya introvert. Iya kan? Iya. Aku takut sekali ditinggalkan dan aku akan melakukan segala cara agar orang lain tidak pergi dariku sekalipun orang itu
udah toxic banget gitu ya. Iya, jahat kepada kalian gitu. Aku tak pernah dekat oleh salah satu atau kedua orang tuaku. Ya itulah sedikit banyak tanda-tanda kalau inner child kita tuh mungkin terluka kayak gitu. Tapi kalau kalian gitu tuh gimana tuh? Kalau kalian itu kan nggak boleh kan, udah sedih. Nah, kamu kalau sebagian besar ciri-ciri ini sesuai denganmu, jangan jadi kamu bukan barang rusak dan hidupmu bukan kesalahan. Banyak nih ketika orang menyadari kalau ada yang salah sama dia akan cenderung ngerasa lebih, oh enggak, itu tuh salah aku gitu. Hidup aku tuh salah deh gitu. Aku tuh udah hancur banget gitu. Aku tuh nggak worth it gitu. Nah, nggak boleh. Kamu bisa pulih. Kamu tidak harus selamanya begini. Kalian bisa keluar dari rasa salah Nah, itu. inner child ini. Love yourself, love your inner child tuh. Nah, juga kayak semua orang itu butuh kasih sayang. Banyak anak yang berjuang banget untuk jadi dewasa. Karena di masa kecilnya, mereka nggak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya mereka dapatkan gitu loh. Terus juga saat dewasa mungkin mereka mulai jadi mencari kasih sayang di tempat dan dengan cara yang salah. Itu kenapa banyak anak yang salah, mungkin karena mereka mencari kasih sayang di luar dengan cara yang salah gitu loh. Dan seringkali terjerumus ke hal yang Negatif. salah juga, negatif juga. Banyak hal-hal di masa kecil yang sangat membekas di hati. Orang dewasa mungkin tidak pernah paham mengapa anak bisa terluka karena hal sepele. Tapi kita perlu paham bahwa pemikiran anak-anak masih sangat sederhana, gitu loh. Anak belum bisa dituntut untuk tidak memasukkan sesuatu ke hati, gitu loh. Ya kan? Anak tuh belum bisa dituntut, jangan masukkan ke hati gitu ya. Karena pemikiran mereka tuh masih sederhana banget. Iya, iya. Tuh, mereka masih perlu dibimbing dan tidak seharusnya dipaksa untuk paham sendiri. Harus diberi pemahaman gitu. Harus dituntun. Nah benar, memang nggak adil kalau saat dewasa sepertinya kita sendiri yang harus berjuang untuk pulih dari sesuatu yang sebenarnya bukan salah kita ya kan. Tapi semoga ini nggak membuatmu berkecil hati. Kamu bisa pulih meski memang pulih itu butuh waktu dan pengorbanan nih gitu. Tapi percayalah saat kamu berhasil melalui semuanya, kamu akan menjadi seperti mengerti mengapa semua ini diizinkan terjadi di hidupmu. Jadi kalian bisa pulih dan mengkat rantai inner child yang mungkin ya terjadi dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah, meet your inner child. Ini kita masuk yang kedua nih, Mi. Tadi kan itu kita bahas inner child dan ciri-cirinya kan. Nah, ini kita bantu, kita pengen bantu teman-teman untuk bisa pulih ketika kalian mungkin punya inner child yang terluka. Oke. Sebelum kita membahas langkah-langkah yang lebih kompleks tentang bagaimana memulihkan inner child yang terluka, ada baiknya kita lebih dahulu kenal dengan inner child kita dulu gitu loh. Jadi mengenal dan menyadari adalah langkah awal yang baik untuk proses healing kita tadi itu. Nah, terus juga setelah aku ke distract, sorry ya guys. Ketika kita sudah bisa menerima keberadaan kita sebagaimana adanya, maka bisa lebih terbuka untuk kita tuh bisa jadi lebih terbuka gitu loh untuk pulih lebih gampang ketika kita udah tahu kalau ini kita tuh gimana gitu. Terus juga setelah ini ada beberapa pertanyaan yang akan membuatmu flashback ke masa lalu. Jadi kita bakal ngasih pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman yang mungkin inner child-nya terluka. Kami bantu nih gitu. Kalian bisa menjawab dalam hati dan menemukan jawabannya. Mungkin, semoga. Pertanyaan ini boleh kamu jawab dalam hati atau kamu tulis di jurnal. Jadi kayak di buku kayak itu boleh juga. Terus boleh dijawab semua dalam satu kali denger gitu atau kalian pause dulu ntar nih gitu kan. Pause dulu, jawab, udah selesai kejawab satu, pause lagi gitu, boleh. Lakukan saat kamu sedang santai aja gitu. Kalau misalnya kalian lagi belum siap untuk
untuk menjawab gitu ya, tunggu relax gitu kan, bisa putar ulang lagi nanti live-nya bakal kami simpan kok gitu. Nah, oh ya yang penting untuk kamu ingat ketika kita menggali kembali ke dalam diri kita, kita bukan sedang mencari siapa yang perlu disalahkan ya kan nih. Betul sekali. Banyak dari masalah kita sekarang memang bermula dari luka masa kecil yang disebabkan oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Namun, menyimpan dendam dan menyalahkan mereka sekarang bukan sesuatu yang akan membantu banyak dalam proses healingmu gitu loh. Jadi kayak malah ketika kita nyalahin itu tuh bakal bikin kita makin sakit kalau menurut aku sih. Nah, orang lain yang melukai kita karena mungkin juga punya luka yang belum selesai gitu. Terus juga jika ditarik terus ke belakang mungkin saja jadi rantai yang kita nggak tahu bagaimana awalnya gitu, kayak kita mau korek nih ke orang tua gitu. Ternyata orang tua kita punya rantai kayak gini. Terus nanti orang tua punya rantai kayak gini. Jadi kayak nggak akan ada habisnya gitu loh. Nah, yang penting fokusin proses ini untuk diri kita sendiri gitu loh. This is your time, this is your journey. Journey. Gimana sih? Kak Uci Iya. suka kayak gitu dia. Betul. Bukan mata Tepuk aku. tangan. Tepuk tangan, guys. Nah, tujuan kita adalah untuk mengenal diri, menemukan masalah kita, dan melakukan hal yang tepat untuk pulih. Nah, kita mungkin boleh nih dijawab di ini nih. Dibacain dulu deh, kita gantian Yuk. bacanya. Yuk guys, kita mulai yuk. Jadi kita masuk ke pertanyaan pertama. Mungkin kita boleh sambil jawab kali ya, Bi? Boleh, ayo kita ajak dong operator, Mbak Mbak operator. operator mungkin kalau nggak mau Boleh. on cam, boleh deh on mic aja gitu. Baik, open mic. Jadi pertanyaan pertama itu, apa sih kegiatan favorit kalian di masa kecil dulu? Kenapa kalian senang melakukan itu? Nah, kalau aku sendiri, aku tuh dulu suka main sepeda gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa ketika aku main sepeda, aku tuh dulu suka kayak dari turunan gitu, Mi. Terus kayak ngelepasin tangan kayak, oh gitu. Jadi kayak aku ngerasa I feel free gitu loh. Kayak seru aja gitu. Jatuh gitu. Gitu Enggak, alhamdulillah nggak pernah jatuh. Alhamdulillah. Cih, ternyata ya tuh. Lanjut. Kenapa diam? Mbak operator gimana? Saya ya? Saya. Kalau aku sukanya dulu berenang. Oke. Alasannya karena kayak pas berenang tuh kayak ya udah kayak tenang aja gitu, healing, habis itu kayak nggak ada beban, kayak ngambang di air gitu, kayak seru aja. Sekian. Nah, kalian ini kenapa? Oh, kalau aku pribadi itu kalian tahu nggak sih ya permainan Apa? polisi sama perampok? Oh, pasti tahu lah. Nah, itu tuh Tahu seru lah. banget. Kenapa senang ngelakuinnya? Karena menyenangkan dan ya sama-sama gitu bareng teman-teman dan lain. Rame gitu ya, Mia. Gitu. Oke, pertanyaan kedua ya, aku lanjutin ya. Pertanyaan kedua, kenapa kamu nggak lagi melakukan hal yang tadi kamu senangi gitu loh? Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu pernah mengalami ini lagi saat sudah dewasa? Kalau aku sendiri enggak, karena ya kayak ya enggak. Banyak Apa kesibukan. Iya, aku pertama punya kesibukan lain, dan yang kedua aku juga sekarang udah nggak ada sepeda kayak dulu gitu loh. Oke. Ya nggak sih? Nah, kalau Hilmi kenapa nih nggak melakukan hal itu lagi? Polygon boleh endorse. Karena kenapa aku enggak? Karena mungkin kalau aku pribadi mau main gitu, jadi belum tentu orang kan gitu butuh lebih dari satu orang kan, jadi Iya betul, rame gitu ya. main sendiri yang jadi perampoknya siapa gitu yang jadi gitu sih. Kalau pertanyaan udah pernah ngelakuin lagi pas dewasa, jadi jawabannya enggak, udah nggak pernah lagi. Mbak OP gimana? Kalau aku mungkin karena kayak iya sama kayak udah punya kesibukan juga, terus untuk
akses untuk itu tuh kan juga di rumah gue nggak ada kolam renang. Kalau dulu kan depan rumahnya ada kali gitu kan. Oke. Sekarang ya gitulah kan, setiap orang bisa harus menyesuaikan keadaan kan. Betul. Gitu kira-kira. Baik, 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 baik. Jadi sudah pertanyaan kedua dijawab, kita lanjut ke Ke pertanyaan 3. ketiga. Bisa satu nih, satu-satu tanyanya. Apa bakat kalian waktu kalian kecil dulu? Ya, Terus, kita jawab dulu. jawab dulu nih. Kita jawab dulu ya. Oke. Bakat waktu kecil, aku mungkin nari kali ya, karena aku dari TK tuh udah nari gitu kemana keliling. Jawab Mbak Wici. Kalau aku lari, bukan lari dari Sama nih. kenyataan ya. Ya lari. Iya, betul. Sama nih, lari, sprint berapa ratus meter gitu. Itulah biar seru aja. Nah, terus pertanyaannya lagi, gimana reaksi orang di sekitar kalian pas apa namanya, pas kalian tuh nunjukin bakat kalian tersebut? Gimana tuh? Siapa dulu yang mau jawab nih? Ya. Oke, Mbak Uci. Lebih ke apa ya? Cuek aja, kayak nggak ya, mereka beranggapan ya itu bukan bakat. Kayak apa sih ini anak lari-lari nggak jelas gitu kan? Kayak kayak badan kecil, hitam, lari gitu kan? Nggak emang rasis kok. Rasis sendiri-sendiri. Iya, ya itu kayak ya itu nggak dianggap bakat lah intinya gitu. Ya udah Karena jadi makin besar kayak oh ini nggak bakat, oh ya udah nggak masalah gitu. karena mungkin sama sih, kayak ngerasa orang yang dewasa ngelihatnya ya banyak yang jago lari, banyak yang larinya juga kencang, jadi sekalipun diseriusin kayaknya enggak gitu sama mereka gitu. Padahal sebenarnya Iya, mungkin ada sesuatu, kita nggak pernah iya, tahu kan. betul. Tapi ya udah kan udah berlalu juga ya. Baby sendiri nih, udah jadi ya, belum ya? Belum, kalau aku tuh kan nari ya, jadi aku tuh dulu denger ya, Mi? Dengar benar. Dulu aku tuh orang tua aku sibuk kerja gitu, terus aku juga di iya jadi aku tuh ngerasa ya udah gitu, mereka ngerasa ya udah gitu, kalau aku mau nari aku cukup diantar, udah selesai aku telepon aku udah selesai nih nari gitu, dijemput kayak gitu sih. Jadi karena mereka sibuk kerja, jadi aku mungkin lebih ke ya udah gitu, ya udah mau nari nari aja gitu. Lebih gitu sih kayaknya. Karena dulu mamaku masih kerja, papaku juga apalagi kan. Terus juga waktu itu aku TK tuh mungkin adik aku Billy baru lahir, jadi masih sibuk-sibuknya lah ngurus adik paling kecil kan waktu itu gitu. Jadi pada Sabar dasarnya, Mbak Beauty. Udah biasa. jadi pada dasarnya mereka secara nggak langsung tidak mendukung gitu ya. Nah iya, pertanyaan yang ke itu tadi selanjutnya, apakah mereka mendukungmu gitu? Ya sudah terjawab gitu kan. Enggak gitu, kita bertiga enggak gitu ya. Nah, terus selanjutnya, bagaimana Buat kalian. kalian menghadapi respon mereka yang nggak ngedukung atau ngedukung? Kalau aku sendiri responnya lebih ke sedih waktu itu, karena ya anak TK, kami umur 5 tahun ya, TK ya 5 atau 6 tahun. Kayak ngelihat teman-temannya semua ya ditemenin kan sama mamanya gitu. Dari makeup ya kan, kalau nari dulu makeup gitu kan. Dari makeup tuh diantar ditemenin gitu, makan tuh disuapin gitu. Terus juga ya sedih gitu, pastinya sedih gitu. Jadi ya gimana ya? Ya aku maklumi aja gitu ya. Sekarang aku udah ngerti. Nah, luka ini bisa kita dapat karena pola pengasuhan dari orang tua. Contoh simpelnya kayak dibandingin sama tetangga saat kita merasa sudah melakukan pencapaian yang baik, tapi malah nggak diapresiasi gitu, malah direndahkan yang dan lain-lain, dan yang buat hari nggak nyaman dari perkataan atau perilaku orang tua gitu. Luka itu tuh kenapa bisa terjadi luka itu karena itu. Nah, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Yang keempat, apa saja hal-hal yang membuatmu senang dan tertarik waktu masih kecil gitu.
Mungkin dengar nggak atau mau diulangin lagi? Ulang sekali lagi ya. Oke. Apa saja hal-hal yang membuatmu senang dan tertarik waktu kecil? Boleh nih dipikirin dulu nih. Aku mungkin lebih ke aku senang jalan-jalan pantai. Kayak aku tuh menikmati perjalanan gitu loh anaknya. Kayak ngelihat jalan gitu, seru gitu. Itu sih. Aku tertarik aja kalau udah jalan-jalan tuh aku tertarik. Apa ya nih? Wah, jauh sekali ya pikirannya. Tembus dinding. Saya membuat senang. Mungkin main. Main ya pasti sih Nah, kebanyakan. tertarik masa kecil ya berbaur sama temen gitu. Nggak mikirin Dulu, hal-hal dulu, yang nggak perlu dipikirkan gitu ya. iya nggak mikir utang, nggak mikir, pokoknya nggak mikir apapun lah gitu. Pokoknya main aja. Kalau Kak Wici apa? Main di sawah, habis itu mendaki gunung. Lewati lembah. Enggak, ini serius. Naik bukit, turun bukit kayak gitu. Terus kalau Hmm. aku waktu kecil tuh suka, jadi kan ada kan di depan rumah tuh kali. Terus kalau kita angkat, gimana sih cara menjelaskannya? Kayak batu tuh dikali, nanti kita ini kan naik ke atas kan, nanti dijual, ngerti nggak? Jadi aku dari kecil tuh suka ini cari duit tambahan. Oke, oh, ke Karena bawah kayak ya, gitu ya. iya, karena banyak kan orang yang kayak lebih tua. Aku kan berkawannya sama orang yang lebih tua. Jadi mereka kayak, ayolah gitu. Ya udah gitu daripada nggak jelas juga cari duit sendiri. Bekerja keras sejak dini ya. Udah Hmm. dieksploitasi sejak dini sih. Parah sih. Tapi bukan ini nggak Tereksploitasi. ingin sendiri ya. Orang tua aku aja sebetulnya nggak tahu gitu. Iya. Nah, apa nih pertanyaan kelima nih? Pertanyaan kelima itu apa cita-cita kalian di waktu kalian kecil? Jujur, jujur cita-cita waktu kecil. Jujur nih, mau jawab Hmm. jujur banget nih. Banget parah. Aku tuh tanya, berarti cita-citanya mau jadi apa? Nggak tahu. Sumpah aku nggak tahu. Jadi aku nanya lah ke mama aku kan gitu. Nih, berarti cita-citanya jadi apa ya gitu kan? Apa ya gitu. Kayak berarti adalah berarti jadi poluan aja gitu katanya. Oh ya udah jadi semenjak saat itu tiap orang nanya cita-citanya apa? Poluan. Karena aku nggak tahu aku mau punya cita-cita apa. Kayak gitu sedih nggak sih? Enggak sih ya itulah lucu sih aneh gitu unik gitu kali ya. Kalau Hilmi, Gak tahu juga. Terus sebagai laki-laki banyak gitu temen mau jadi ini, mau jadi itu. Malah dulu sampai mau jadi apa gitu. Sama lah gitu, ngikut. Jadi ini juga menjadi apa ya astronot, ikut bu jadi astronot juga gitu. Karena aku ya gitu kali ya, banyak hal yang jadi curhat nih. Nanti udah lanjut Mbak operator, apa tuh cita-cita dulu? Oh, aku dari kecil pengen ini jadi detektif. Waduh. Kayak kan nonton ini kan berat tontonannya tuh kayak pengen jadi agent CIA gak tuh? Nah, kan aku suka menganalisa pikiran orang kan. Kayak tengok orang gitu kan. Ini orang ini ngerasain apa sih gitu. Kayak orang ini bohong enggak gitu. Kayak emang anaknya tuh pakai feeling dari dulu ya. Nah, tapi ya adalah sampaian. Selanjut pertanyaannya. pertanyaannya, apa saja kegiatanmu saat kecil dulu? Apakah saat kecil dulu kamu punya kebebasan atau hanya mengikuti kemauan orang-orang di sekitarmu? Apa dulu nih? Boleh. Kegiatan. Bangun, tidur, makan, sarapan, sekolah TK, balik tuh di rumah siang tuh bobo siang kayaknya.
terus sore main, malamnya mungkin ngaji, belajar. Jadi dibilang bebas itu enggak juga, karena Ada yang kita tuh buka dulu pintu tadi. apa mentok. Oh, tahu. Jadi dibilang bebas enggak juga, karena masih di area situ, dilarang main sini aja, jangan ke ini, jangan jauh-jauh, sini aja. Jadi ini ya, Mi, ikut Masih kemauan mengikuti orang-orang. kemauan orang-orang di sekitar. Sama sih aku juga. Nah, kalau Mbak Wici gimana, Mbak Wici? Oh, saya jangan ditanya. Iya. Bebas loh, bebasnya. Wow. Karena kayak, ya mama bapak aku kan kerja kan. Balik paling jam 5:30 gitu. Ya udah dari kecil balik sekolah, main, kali ke sawah, menjelajah. Aku pernah mimpi kayak ikut bolang dulu. Serius. Lewat bebas lah. Ya, telepon Tapi gitu, bolang tolong datang ke sini gitu. enggak, aku tuh suka menghayal gitu dulu di sawah gitu kan. Pakai suara bolang kan. Sampai sekarang sih. Apanya tuh suka ngayalnya? Wah, aku nggak ada ngayal lagi sekarang. Kalau nggak manusia lah kalau nggak ada ngayal kan. Nggak tahu juga sih. Kok aku Iyalah langsung nggak manusia lah kalau nggak ngayal. Suka ngayal iya. juga. Ya gitu, masa kecil aku tuh lebih Indah. bahagianya di luar. Nggak di rumah, di luar. Kayak Oh, sama teman-teman. Karena kan orang tua sibuk. Oke. Lanjut, sudah terjawab? Lanjut, Mi. Sorry, kemute. Pertanyaan selanjutnya tuh kalau sekarang Apa? nih, di umur sekarang nih, apa hobi kalian? Apa aja yang buat kalian senang pas udah dewasa gini sekarang nih? Hobi aku sekarang cari duit. Apa saja yang membuat aku senang saat udah dewasa? Cari duit, selesai cari duit, belanja. Udah, senang aku. Betul bukan? Nah, Iya lagi. Iya. Kalau Mbak Upe apa Mbak Upe? hal yang membuat aku senang nonton drama Korea, Oke. scroll TikTok, cari video-video lucu, receh. Iya gitu kan. Iya kan? Mungkin Mbak Beauty tahu, aku tuh kan orangnya nggak receh ya. Parah sih memang. Ya itu kayak, ya Jadi hal-hal yang buat sederhana tenang sebetulnya. dewasa ini TikTok gitu ya? Ya TikTok, terus kayak, ya paling ini nonton drama Korea lah. Kayak healing aku tuh kayak salah satunya nonton drama Korea. Kayak aku belajar dari kehidupan orang di drakor. Oke. Itu. Terjawab? The last question. Silahkan. Apa saja hal-hal tidak nyaman yang kalian alami waktu kecil? Coba jawab dulu. Hal-hal yang tidak nyaman yang kalian alami waktu kecil. Dibully sih aku. Sama keluarga sendiri. Jadi aku tuh dulu nggak disukain gitu sama sepupu-sepupu. Karena aku waktu itu masih paling kecil sendiri kan, sementara mereka di atas satu-satu semua. Jadi tiap mereka mau jalan gitu misalnya, aku tuh nggak diajak gitu, kayak bahkan yang kayak kan aku punya kakak ya gitu, ikut geng mereka kan. Jadi kayak udah ceng nggak usah bawa dia gitu, biar aja dia sama mami gitu. Tuh aku sedih banget, cuma ya udah terjadi juga, udah lewat juga, mau diapain lagi ya kan. Sekarang aku yang enggak. Oke, lanjut next. Aku dulu kali ya. Kesepian. Karena sekolah kan pindah-pindah tuh. Baru punya temen pindah. Baru kenal. Terus sudah main bareng pindah lagi. Gitu terus. Jadi kayak ya nggak nyaman lah gitu.
Selanjutnya Mbak Ope. Dibanding, 5 hours later. dibandingkan kayak bandingkan sama abang aku. Terus kayak kakak-kakak aku tuh kan secara aku tuh pendidikan. Mereka kan ranking pintar gitu. Nah, kalau aku anaknya mungkin kayak pembagian pembagian otak tuh kan terakhir datangnya gitu. Jadi udah sisa nih. Mau cuma ada yang ini gitu, nggak apa-apa daripada nggak punya otak gitu. Iya, setidaknya punya otak ya. Parah ya, kali ini mengintimidasi. Iya, itu. Kalau dibandingkan terus aku kayak berbeda sendiri lah. Gak usah kita bahas ya. Nanti Oke. Terus dari itu pertanyaan apa nih? Terus bagaimana kamu menghadapinya waktu kecil waktu itu? Aku menghadapinya ya nangis, apalagi ngadu ke mama. Kalau ini apa menghadapinya? Aku tuh sampai ngerasa aku tuh sampai ngerasa pakai cara instan kali ya gitu. Kayak aku kasarnya membeli teman. Ingat banget. Mukanya kenapa pantas mukanya kok bengong gitu. Lekco. Halo? Oh, udah. Jadi aku cara ngadapinnya tuh ya itu pakai cara instan. Kasarnya tuh aku beli temen. Aku bahagiakan orang-orang di sekitar teman-teman baru aku dengan itu. Jadi mereka jadi banyak yang datang ke aku gitu sih. Mbak Ope gimana? cara aku ke ini pergi main. Langsung kayak kan di rumah kan, terus lagi ini, habis itu langsung pergi gitu aja. Kalau nggak ngadu ke tante aku. Tapi aku menemukan kebahagiaan tuh waktu kecil tuh lebih di luar ya, bukan di rumah Iya. sendiri. Kayak sama teman-teman gitu kan. Oke, selanjutnya. Terus apa yang kamu pikirkan tentang dirimu dan orang lain? Maksudnya? Iya, apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri dan orang lain? Aku mikirnya aku waktu itu mungkin menjadi anak kecil yang menyebalkan, jadi aku nggak diajak gitu. Kalau mikir ke merekanya, ya mereka jahat, nggak mau ajak aku. Gitu sih paling. Kalau ini apa? Aku ya karena situasi dan kondisi berpindah-pindah jadinya ya harus menyesuaikan, tapi karena mungkin aku ngerasa sulit untuk mendapatkan teman barunya di beberapa lingkungan, jadi aku menggunakan hal itu. Kalau Mbak Ope? Aku tuh ya ngerasa sedih, kayak ngerasa tidak disayang, anjay. Tapi dulu kayak saking pengennya aku diinin, mama aku tuh kan cuek kan, pengen diperhatiin gitu. Jadi ya pengen di notice. Jadi kan pagi-pagi sebelum pergi sekolah, baru bangun tidur, kayak aku tuh pura-pura tangan aku tuh nggak bisa digerakin. Kayak gini. Caper ya harus jadi ini ya. Kayak, aku panggilnya kan Ama kan. Ama gitu kan. Tangannya nggak bisa gerak kayak gini. Biar pengen diperhatiin aja gitu. Kayak gini. Nah kayak gitu tuh. Kayak nggak bisa Wow, gerak. kayak wow. Nggak kayak gini, dia gini.
Oh Ah, gini gitu. nggak bisa gerak gitu kan, terus kayak dia panik gitu kan, kenapa gitu, nggak tahu. Habis itu kayak nangis, kok bisa aku acting nangis dulu ya. Terus yaudahlah nggak usah sekolah, habis itu dia nggak kerja gitu kan, nanti dibeliin dia, aku suka kali mangga kan, dibeliin dia mangga, bisa dibuatin lontong kayak gitu. Tapi cuma mempannya sekali. Se tidak diperhatikan itu berarti ya. Iya betul, tapi nggak masalah, yang penting aku bisa memberi kasih sayang ke orang lain kan. Sudah terjawab? Apalagi pertanyaannya? Sudah, selanjutnya. Siapa yang tahu tentang masa lalu kamu ini? Ya aku ya orang-orang yang memperlakukan aku seperti itu yang tahu. Yang Aku masa nggak ada lalu lagi. ini. Oh, aku teman terdekat aku sih, aku kan suka cerita orangnya kan. Kalau ini, Nggak ada lagi. Kalian tahu. kami tahu sekarang. Sekarang. Seluruh rakyat PKPI tahu. Tahu sekarang. Sekarang. Dulu tidak. Iya kan bilangnya sekarang. Nggak ada pertanyaannya gitu. Suka Siapa yang sekarang tahu tentang masalahku ini? nanya. Oh, Play kalau yang sekarang, play. Mbak. Ya. Oke, lanjut. Siapa yang andalkan atau percaya saat kecil dulu? Of course my mom. Aku kakak aku. Anyway, gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Pasti mamamu. Your mom, of course. Sekalipun dia sibuk kerja. Enggak, It's itu not kan about them. Muka Hilmi menginikan. apa? Lulus Pak percaya. Gitu. Ya, itu. Ya kan kita Biasanya. bahasnya dulu. Kan pada saat itu, Iya. bukan pada saat sekarang ini. Hmm. Gitu mukanya. Ya emang dulu. Nggak ada. Ya udah, oke lah. Dan dipaksa, oke dah. Paksa gitu. Paksa ada. Ya udah kan udah lu kenapa sih? Hey, hey, hey. Oke, itu pertanyaan tadi yang mungkin bisa kalian jawab nanti. Ya kan, Mi? Nah, coba lakukan satu hal yang kamu suka waktu kecil dulu. Misalnya kayak coret-coret, nonton kartun favorit, naik sepeda yang kayak aku bilang tadi, membuat kerajinan tangan, atau hal apapun yang kamu lakukan karena kamu memang suka dan ingin melakukannya. Jangan karena orang lain. Atau jangan karena tuntutan sesuatu hal. Nah, sekarang dalam selembar kertas, coba bagi perjalanan hidupmu berdasarkan waktu. Lalu tuliskan hal yang paling kamu ingat di masa kecil. Hal yang paling kamu ingat di masa-masa sekarang gitu. Nggak harus hal negatif, bisa juga hal baik seperti kejadian berkesan atau kamu sukai, ataupun boleh bisa juga tentang kehidupan keluarga, sekolah, atau sosial. Kamu juga bisa lebih fokus pada perasaanmu di masa-masa itu, dan kamu merasa aman dan diterima, misalnya seperti ini ada ininya. Contohnya mungkin boleh di share screen kali sih, biar teman-teman bisa lihat juga. Betul. Share screen aja gimana. Contohnya ya, aku kasih deh contoh. Jadi kalian bikin bagan gitu kayak Ya, ini waktu aku balita, aku ingatnya ini gitu. kayak kalau kalian pernah sekolah bikin jadwal mata pelajaran tapi harinya itu diganti jadi dari kecil balita, TK, SD, SMP, SMA dan sampai sekarang. Oke. Kayak aku ini ya, aku share screen para teman-teman. Ya udah nggak apa butuhnya. Gitu aja. Ini kita awalnya nggak kepikiran ya nih untuk share screen ini, cuma ya untuk teman-teman biar bisa. Ya udah gitu betul. Ini kami kasih.
Nah, gini. Lihat. Nah, kira-kira kayak gini teman-teman. Kalian bisa buat nih kayak balita. Kayaknya sering ditinggal, sering kerja sekarang mau bekerja kayak Hilmi tadi. Hilmi tadi kapan nih ditinggalin? Kenapa tuh? Ditinggal. Tinggal kerja? Iya, pada saat umur berapa atau bagian mana? Dari TK SD. Gitu. Terus kayak kalau aku pas di SD gitu ya pergi nari sendirian gitu. Atau aku main sepeda gitu, kayak yang tadi dibilang. Nggak harus hal-hal negatif. Kalian boleh juga sharing tentang hal-hal positif. Pokoknya yang kalian ingat, yang kalian suka, yang berkesan, yang kalian ingat lah gitu. Terus juga nih kayak ada tembok rumah, semua aku coret-coret. Pokoknya dikasih bagan nih, ini aku ngelakuin ini pas aku TK. Aku ngelakuin ini. Kenapa Yulmi Lesen? Nggak salah pencet, maaf. Keren ya gitu deh teman-teman. Bisa tuh dibuat bagan kayak gitu. Kita lanjut ya. Aku selesaiin ya. Nah, jika kamu membaca ulang tulisanmu, mungkin ada hal serupa yang berapa kali kamu sebutkan. Mungkin. Itu pengalaman yang paling berkesan di masa lalu dan berdampak sehingga sekarang. Pertanyaan berikutnya, ada nih pertanyaan berikutnya. Pocong? Apa? Masuk pocong. Hah? Masuk pocong. Oh, terus sabar ini. Maaf, ada sedikit. Ada sedikit. Enggak. Nah, jika kamu pertanyaan berikutnya, Kak Ici, pertanyaan berikutnya. Bisa ngobrol dengan dirimu di masa lalu, apa yang ingin kamu katakan? Nah, itu mungkin boleh dijawab secara personal aja, nggak perlu kita sebutin di sini kali ya. Kalau kamu bisa ngobrol dengan dirimu di masa lalu, apa yang mau kamu katakan? Nah, itu mungkin bisa dijawab secara personal. Jadi, apa hal yang kamu ingin dengar atau dapatkan saat kecil dulu? Katakanlah itu untuk dirimu, gitu loh guys. Nah, ambil waktu tenang sendirian. Kamu bisa menulis surat untuk inner child-mu, mengatakannya di depan cermin, atau menutup mata dan berkata dalam hati. Manapun yang terasa lebih nyaman untukmu, itulah yang bisa kalian lakukan. Gitu. Terus juga, misalnya gini nih, ini ada juga nih contoh suratnya. Mau lihat nggak? Boleh. Nggak mau ya? Coba lihat. Excited nih ya ngomongin inner child. Gampang ya Kak Ci. Nih kayak gini. Gitu, Dear namamu. Kayak Dear baby kecil gitu. Aku di sini buatmu gitu. Terima kasih sudah berusaha jadi anak baik. Meski orang lain gak bisa melihat itu. Tapi aku percaya kamu. Aku sayang kamu apa adanya. Aku mau dengerin kamu. Aku mau meluangkan waktu untukmu. Gak apa-apa kalau kamu sedih atau takut. Kamu boleh jadi dirimu sendiri, kamu boleh bilang tidak, kamu boleh lelah, kamu boleh berharga buat aku. Kehadiranmu bermakna. Aku percaya padamu, aku di sini dan gak akan pergi. Kamu aman dan dilindungi, kamu gak sendiri. Nah,
Kalian boleh tuh buat kayak gitu, misalnya di buku atau mungkin di notes kalau nggak mau ribet-ribet pakai buku. Ya, menurut aku nggak ada salahnya untuk sesekali berterima kasih sama diri sendiri karena udah bertahan sejauh ini gitu. Kayak aku 18 tahun ya, sejauh 18 tahun lah aku bertahan untuk diri aku sendiri berarti kan. Kayak Kak Wici yang mungkin udah 25 yang bertahan 25 tahun untuk tetap hidup waras gitu. Walaupun dunia nggak mendukung, kita tuh tetap waras gitu kan. Jadi ya aku nggak ada salahnya untuk kita bangkit lagi, kayak tunjukin ke dunia kalau kalian tuh wow gitu, hebat loh gitu. Intinya kalian harus bersyukur dulu kalau kalian tuh punya kalian gitu sih. Nah, mungkin ada tambahan dari Kak Wici untuk pesan-pesan buat teman-teman di sana yang mungkin masih punya inner child yang terluka. Apa ya? Mungkin lebih ke jangan jadiin kayak luka masa kecil kalian tuh penghambat untuk kalian bisa maju di masa depan. Itu aja sih. Kayak ya semua orang pasti punya luka kan. Jadi ya jadiin aja itu kayak oh aku pernah sesakit itu dulu, sekarang aku nggak mau kayak gitu lagi. Terus kayak kalau nanti punya anak juga aku nggak mau anak aku ngerasain hal yang sama gitu. Benar, benar. Kalau Yumi mungkin boleh nih. Eh, dengan adanya streaming ini gitu, nggak membuat atau nggak mengajak kalian untuk jadi menyalahkan orang lain gitu kan, tapi justru untuk membuat kalian apa ya tadi jadi lebih harus jadi lebih manusia yang lebih baik. Ketika punya anak, kalian bisa memutus pola toksik itu. Betul. Untuk menjadi generasi yang lebih baik. Terus sekali di JIM ya. Waduh. Ya gitu ya teman-teman. Pokoknya jangan pernah ngerasa kalau kalian tuh nggak berharga. Kalian tuh bisa pulih kok. Kita semua yang terluka sekarang itu bisa pulih dengan kemauan kita sendiri tentunya gitu kan. Betul sekali. Dan ya mungkin maaf banget kalau ada kesalahan kata dari kita bertiga. Kalau misalnya salah nih kami ngasih saran atau ngasih ini karena ya emang kita juga masih sama-sama belajar ya Mim. Takutnya ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ya benar. Jadi kayak ngerasa ada yang terintimidasi dari satu pihak. Kami minta maaf sebelumnya. Balik lagi kami manusia ladangnya salah dan khilaf. Jadi ya untuk teman-teman yang sejauh ini masih mendukung kami dan masih mau setia mendengarkan dan menonton streaming kami setiap hari. Makasih banget. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman yang nggak punya teman untuk bercerita, kami punya layanan konselor sebaya untuk yang mau mungkin punya masalah yang lebih serius, kami juga ada bagian bidang ahlinya psikolog. Makasih untuk teman-teman semua. Kita jumpa lagi di streaming selanjutnya. Terima kasih semuanya. Stay healthy.